Nama saya Tommy, sekarang saya berusia 40 tahun, bergabung di Soka Gakkai sejak tahun 2009 dan terima gonson di tahun 2010. Sudah 16 tahun saya bergabung di Soka Gakkai Provinsi Jambi. Awal mula bergabung di Soka Gakkai yaitu bergabung di klub basket yang dibuat oleh Soka Gakkai. Hampir semua isi pemain dari klub basket itu adalah anggota Soka Gakkai. Setelah beberapa kali bermain, baru diajak bergabung untuk ikut pertemuan pada hari Rabu di Soka Gakkai. Awal mula pun tidak diajak langsung Gonggyo dan Demoku, hanya diajak duduk-duduk, ngumpul-ngumpul, jaga parkiran pada saat pertemuan. Pertama kali diajak ke Soka Gakkai untuk ikut pertemuan oleh teman baik saya yang bernama Agus atau biasa dipanggil Cici. Sampai sekarang kita juga masih bermain basket bersama. Pada saat pertemuan itulah ketemu teman-teman baru lagi seperti Pak Denny, Ko Junet, Ko Yansen, Jamie, dan masih banyak lagi yang lain yang menurutku mereka berteman dengan sangat tulus. Jadi setiap hari Rabu datang ke pertemuan itu walaupun cuma di parkiran, kita buat pertemuan kecil berdiskusi tentang Buddhisme ini. Sampai di setiap hari Minggu kita juga selalu kumpul di salah satu mall di Jambi untuk membahas Buddhisme ini sambil duduk ngopi, bisa memakan waktu 2-3 jam. Awalnya juga aku biasa aja ya, nggak gitu tertarik dengan Buddhisme ini. Tapi kehangatan dari teman-teman di Soka Gakkai itulah yang akhirnya membuat aku mau tahu lebih banyak tentang Soka Gakkai. Karena sebelumnya aku sering ketemu dengan orang yang berteman hanya karena ada perlunya saja ya, tidak berteman secara tulus. Flashback sebelum ketemu Soka Gakkai, aku sepertinya adalah orang yang sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Sering diomongin jadi orang gak berguna. Karena sampai umur 25 tahun, aku belum kerja dan hidup masih bergantung sama orang tua. Tiap hari keluyuran sampai pagi, semua kenakalan pada masa remaja sudah aku lakukan. Sampai titik yang terendah, aku nggak punya kendaraan, aku nggak punya handphone. Singkat cerita, setelah bergabung dengan Soka Gakkai, setiap hari diajak juga ke Taikan untuk Gonggyo dan Demoku karena saat itu saya masih nganggur. Dalam beberapa bulan setelah agak fresh, saya baru mulai mencari kerja. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, pasti karena support dari teman-teman Soka Gakkai dan jodoh-jodoh baik yang datang, sehingga saya sangat gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah kerja berapa lama, sudah bisa membeli kendaraan sendiri lagi, membeli handphone sendiri lagi, yang membuat kehidupan aku semakin lama semakin baik. Ada senior dari Jakarta yang bernama Ko Hendy pernah berkata kepada saya, walaupun kita nggak selalu mendapatkan barang yang kita inginkan, kita pasti selalu mendapatkan barang yang kita butuhkan. Kerja selama setahun, akhirnya disupport lagi sama orang tua untuk buka usaha ketika. Tapi karena nggak ada pengalaman kerja, nggak ada pengalaman buka toko, hanya 1 tahun, dan toko itu nggak begitu jalan, akhirnya saya memutuskan untuk menutup toko tersebut. Tidak berselang berapa lama setelah toko tutup, saya juga mendapatkan tawaran kerja lagi menjadi seorang sales. Nah, jadi di sini sebagai anggota Soka Gakkai, saya sangat bersyukur. Bukan kita susah mencari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang mencari kita. Dan ini juga tidak lepas dari support teman-teman di Soka Gakkai dan jodoh-jodoh baik dari Hukum Agung ini. Dari kerja sales 1 tahunan, akhirnya berinisiatif untuk pindah pekerjaan lagi untuk mencari pengalaman baru. Akhirnya saya ditawari di salah satu ekspedisi yang baru buka pada tahun 2015. Kerja dari awal merintis, semua dilakukan sendiri, ambil barang, bongkar barang, antar barang sendiri, sampai sekarang dipercaya oleh atasan untuk memimpin 1.000 orang lebih anggota di bawah saya. Karena dipercayai oleh atasan, Kida Sensei pernah berkata, sebagai orang Soka Gakkai, kita harus menjadi orang yang paling bisa dipercaya. Karena kepercayaan itu sangat penting.
Di tahun 2025 ada rezeki lagi dari Gonson untuk membuka usaha baru di bidang olahraga. Karena hobi fitness dari tahun 2021, pernah ikut beberapa kejuaraan juga, walaupun dari awalnya tidak pernah menang sampai akhirnya bisa mendapatkan beberapa kali juara pertama. Seperti yang Ikeda Sensei katakan, setiap anggota Soka-Gakkai harus mempunyai semangat untuk terus menang. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kembali lagi di tahun 2012, yang saat itu baru memulai kehidupan baru, diberikan lagi jodoh baik oleh Gonson. Dipertemukan oleh seorang gadis yang baik bernama Cindy Alvinita yang sampai sekarang menjadi pendamping hidupku. Kalau ditanya, apa karunia terbesar dalam hidupku? Jawabku yaitu menikah dengan dia. Karena support dari dialah, aku bisa menjalani segala macam kesulitan kehidupan, ekonomi, dan lain-lain. Kami dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berumur 12 tahun dan 8 tahun yang bernama Bradley dan Brooklyn. Tahun 2020 mereka berdua divonis penyakit jantung. Itu membuat kami sekeluarga sangat shock. Setiap tahun kami pergi check up di Jakarta dan juga ada check up di Jambi. Semua dokter di Indonesia mengatakan hal yang sama. Anak kami mengalami kebocoran jantung. Tapi kami tidak patah semangat. Ada Gosho Nichiren Daishonin yang mengatakan, penyakit mana yang bisa menghalangi rauman singa? Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Di awal tahun 2025, kami sekeluarga berinisiatif untuk check up di salah satu rumah sakit di Malaysia. Sampai di sana, proses check up sangat lama. Kita datang ke rumah sakit pada pagi hari jam 8 pagi sampai keluar hasilnya di jam 4 sore. Proses sangat lama karena dokternya mengecek berulang kali. Itu membuat kami juga sangat cemas. Pada saat ketemu dokter, beliau menjelaskan bahwa tidak ada kebocoran sedikit pun di kedua jantung anak saya. Memang kedua jantung anak saya agak berbeda dari anak-anak yang lain. Ada bagian kecil yang keras. Jadi sehingga pada saat memompa jantung itu ada satu bunyi yang berbeda. Dan setelah dicek berulang kali oleh dokter tersebut, ternyata itu bukan bocor. Beliau mengatakan mereka mengecek berulang kali karena ingin benar-benar memastikan bahwa tidak ada kebocoran di kedua jantung anak saya. Dia sering mendapatkan pasien yang sama keluhannya seperti anak saya, dan sekarang anak-anak tersebut sudah dewasa dan tidak terjadi apa-apa. Jadi dokter tersebut juga mengatakan kepada kami kalau kami tidak perlu check up setiap tahun karena memang ini tidak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak percaya sama kita, kalian boleh cek sekali lagi tahun depan. Kalau memang keadaannya sama, itu sudah dipastikan tidak perlu dicek lagi setiap tahun. Dari sana, kami sangat berterima kasih kepada Gonson karena kami diberikan lagi jodoh baik, ketemu dokter yang baik yang memberikan penjelasan yang baik kepada kita. Jadi sekarang anak-anak kita berikan kebebasan untuk berolahraga yang sebelumnya kita batas-batasin. Jadi di sini juga saya ingin berbagi bagaimana saya menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita sedikit, waktu saya menganggur, saya berdemoku 1 jam sehari. Saya menyelesaikan 3 juta demoku dalam waktu 2 tahun lebih. 1 juta demoku pertama saya selesaikan dalam waktu 12 bulan. 1 juta demoku selanjutnya saya selesaikan dalam waktu 9 bulan. Dan 1 juta demoku lagi saya selesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi disclaimer dulu ya, ini menurut saya itulah adalah fondasi saya untuk membuat kehidupan saya menjadi lebih baik seperti sekarang. Dari sana memang tidak ada target lagi yang aku kejar, tapi saya selalu konsisten untuk demoku pagi dan malam. Demoku adalah fondasi kita untuk menjalani kehidupan lebih baik. Kita bisa menjadi lebih bijaksana untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ada masalah, jangan lupa demoku.
setiap ada mendapatkan pencapaian. Juga jangan lupa untuk Daimoku untuk berterima kasih kepada Onson. Tidak ada doa yang tidak dapat dikabulkan. Dengan percaya, belajar, dan pelaksanaan terhadap Buddhisme ini, tidak ada musim gugur yang tidak berubah menjadi musim semi. Hidup kali ini harus bahagia, harus menang dalam kehidupan. Jangan hidup dengan penuh penyesalan. Dengan Nami Horgekyo, kita pasti bisa mewujudkan itu semua. Dan yang terakhir, saya ingin berbagi tentang Jaimo yang hanya ada 2 kali dalam setahun, di bulan Maret dan di bulan September. Manfaat Jaimo itu sangat banyak. Uang yang kita sumbangkan itu semua untuk keperluan di Soka Gakkai, seperti bayar listrik, air, renovasi, dan lain-lain. Bayangkan kalau kita kekaikan, tidak ada listrik dan tidak ada air, pasti kita sangat tidak nyaman. Jadi dengan menyumbang, kita juga berperan aktif dalam perkembangan Soka Gakkai di Jambi. Jadi menurut pribadi ya, kita harus mempunyai target berapa total Jaimo yang mau kita sumbangkan 6 bulan lagi. Contoh, apabila kita ingin menyumbangkan 1 juta, kita coba sisihkan setiap bulan 200.000. Dengan begitu, pada saat di bulan Maret, kita pasti akan terkumpul 1 juta untuk kita sumbangkan. Buddhisme kita ini sangat percaya hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, pasti akan kita panen. Jadi, balik lagi, walaupun bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi sesuatu yang kita butuhkan pasti tercukupi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi yang mau mendengarkan sampai habis. Salam Soka.